Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah. Barusan kemarin Rabu 14 Februari 2024 kita mengadakan pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Oke, di antara kita mungkin ada yang ingin tahu bagaimana cara menghitung jumlah pemilihan suara untuk mendapatkan kursi di DPR, kemudian di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Oke, sebelum tahun 2019, Indonesia menggunakan cara menghitung yaitu menjumlah total semua pilihan suara, kemudian dibagi jumlah kursi, dapatlah namanya DPP ya. Kemudian dari DPP itu dapatlah menentukan siapa yang duduk menjadi anggota dewan. Mulai dari tahun 2019 teori itu dirubah ya, dengan sekarang menggunakan teori namanya Webster ya, atau Webster atau Sainte Leg, Saint Leg atau Webster ya. Cara menghitungnya yaitu menghitung merekapitulasi semua suara sah dan dibagi pertama itu dibagi 1, kemudian sisanya dibagi 3, kemudian dibagi 5, bagi 7 dan seterusnya. Sehingga dapatlah kursi masing-masing DPR. Oke, sekarang akan coba saya simulasikan. Misalkan untuk daerah pemilihan memiliki anggota dewan sebanyak 11 orang misalnya ya. Anggota dewan 11 orang. Dengan misalnya partai ada partai A, partai B, partai C, partai E, A, B, C, D, jadi partai E ya. 1, 2, 3, 4, 5 partai. Misalnya partai A mendapat perolehan 45.000 suara sah. Partai B mendapat suara sah 30.000. Partai C mendapat suara sah 14.000. Partai D mendapat suara sah 11.000. Partai E mendapat suara sah 5.000. Oke, coba mari kita simulasikan untuk mendapatkan masing-masing anggota dewan yang duduk sebagai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya untuk 11 orang. Oke ya. Jadi yang pertama ya A, B, C, D, E. Pertama bagi 1 dulu ya. Ini A bagi 1, B bagi 1, C bagi 1, D bagi 1, E bagi 1. 45.000 dibagi 1 jadi 45.000. Dan 30.000 bagi 1, 30.000. Kemudian 14.000 dibagi 1, 14.000. 11.000 dibagi 1, 11.000. Kemudian 5.000 dibagi 1, 5.000. Ya, untuk mendapatkan anggota dewan nomor 1. Maka yang mendapat anggota dewan nomor 1 adalah partai A dengan perolehan nilai 45.000. Oke ya. Sekarang lanjut untuk mendapatkan anggota dewan yang nomor 2. Masih juga dibagi A, karena dia tadi sudah dapat pembagian 1, maka dia dibagi 3. A bagi 3, B bagi 1,
C bagi 1, D bagi 1, E bagi 1 ya. Maka dapatlah A ini 45.000 bagi 3 dapat 15.000. Dan B masih tetap 30.000. Kemudian C masih tetap 14.000 bagi 1. Kemudian D masih bagi 1 11.000. Kemudian E masih 5.000 karena bagi 1 ya. Oke. Maka yang mendapatkan kursi nomor 2 adalah partai B ya. Tadi partai A ya, partai B ya, partai B. Ya. Nah, dengan perolehan B ya, ini B ya. B ya, ini B dengan perolehan suara 30.000. Oke, lanjut untuk mendapatkan kursi nomor 3. A bagi 3 ya. B karena dia sudah dapat 1 dia bagi 3. Kemudian C bagi 1, D bagi 1, E bagi 1 ya. Nih 15.000. Kemudian A 30.000 dibagi 3 10.000. Kemudian C dibagi 1 masih 14.000. Kemudian D masih 11.000. E masih 5.000. Oke. Nah, dari sini kita sudah nampak siapa yang menduduki pada posisi ketiga dewan, itu nomor 3-nya adalah balik ke A ya. A. Yang dapat A ya dengan perolehan nilai 15.000 ya. Ya, 15.000. Jadi untuk A, untuk partai A sudah dapat 2 ya, yaitu pada kursi nomor 1 dan kursi nomor 3. Oke, selanjutnya kursi nomor 4. Masih lagi A, karena A tadi bagi 3 sudah dapat, berarti dia sekarang bagi 5. A bagi 5, B masih bagi 3, C bagi 1, D bagi 1, E pun bagi 1 ya. 45.000 dibagi 5 dapatlah 9.000. Kemudian B 30.000 dibagi 3 masih 10.000. Kemudian C masih 14.000. Kemudian D masih 11.000. Kemudian E masih 5.000. Oke ya, udah nampak nilainya ya. Maka untuk menduduki posisi nomor 4 anggota DPR terpilih adalah pada partai C ya. Partai C dengan perolehan nilai 14.000 ya. Dapatlah itu nomor 1A, nomor 2B, nomor 3A, nomor 3C. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke untuk mencari anggota dewan yang nomor 5 ya. Hasil lagi A masih bagi 5 dan B masih bagi 3. Kemudian C karena dia sudah dapat 1 tadi maka dia bagi 3. Dan D bagi 1 masih, dan E pun masih bagi 1 ya. A 45.000 bagi 5 tadi 9.000 masih. Kemudian yang B masih 10.000. Kemudian yang C ya 14.000 dibagi 3 4.667. Kemudian D masih lagi 11.000. Kemudian E masih 5.000. Nah, maka yang mendapatkan kursi pada putaran hitungan yang kelima ini adalah terlihat kalau pada partai D ya. Partai D dengan perolehan nilai 11.000. Lanjut sekarang kita untuk mendapatkan anggota dewan yang nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Masih lagi A masih dibagi 5.
B masih dibagi 3, C bagi 3, kemudian D ya, D karena sudah dapat satu kursi maka dia bagi 3. Tadi kan bagi 1 kan, sekarang bagi 3. Sekarang E bagi 1. Ya. Ini masih 9.000. Kemudian yang B masih 10.000. Kemudian yang C 4.667. Yang D tadi 11.000 dibagi 3, 3.667. Kemudian E masih 5.000. Oke, jadi yang untuk mendapatkan kursi nomor 6 sekarang adalah partai B, ya, partai B. Nah, dengan perolehan 10.000, ya. Jadi yang untuk mendapatkan kursi pada hitungan nomor 6 ini adalah partai B. Oke, kita lanjut untuk kursi nomor 7. Masih lagi A dibagi 5, B dibagi 3, C dibagi 3, kemudian C di boleh B karena tadi sudah dapat satu lagi ini bagi 3, kemudian B ini bagi 5, ya. B bagi 5 karena tadi kan sudah dapat 3 ya, dia bagi 5 sekarang. C bagi 3, D bagi 3, E masih bagi 1. Ini A bagi 5 45.000 bagi 5 9.000. Ini yang B ini 30.000 bagi 5 6.000. Kemudian C 14.000 dibagi 3 tadi masih 4.667. Sekarang yang D 11.000 dibagi 3, 3.667. Kemudian E masih lagi 5.000. Oke, nah udah nampak ya, nampak kayaknya Pak nilainya. Maka sekarang yang mendapatkan kursi nomor 7 adalah partai A, ya. 7 masih partai A, ya. Yang perolehan nilai 9.000. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nomor 8, ya. Lagi A ini, ya. Karena tadi sudah dapat lagi dari sini, maka dia tadi bagi 5, sekarang bagi 7, ya. Bagi 7. Kemudian partai B bagi 5, partai C bagi 3, partai D bagi 3, dan partai E masih bagi 1. Ya. Partai A 45.000 dibagi 7, 6.429. Partai B dibagi 5 tadi masih 6.000. Partai C bagi 3 tadi masih 3.467. 4.667 salah, ya. C 4.667, TD 3.667, partai E masih 5.000. Oke, ya sekarang udah kelihatan ya, berarti yang dapat menduduki kursi nomor 8 ini adalah partai A lagi, ya. Nah, dengan perolehan 6.429. Oke, sekarang untuk menduduki nomor kursi nomor 9. A masih lagi dibagi 7. B bukan A karena ini sudah
sudah 7 maka dia bagi 9 ya. Ya, bagi 7 dia sudah dapat ya, maka dia bagi 9 ya. A bagi 9, B masih bagi 5, C bagi 3, D masih bagi 3, E masih lagi bagi 1. Ya. Kemudian 45.000 dibagi 9 dapat 5.000. Kemudian ini masih bagi 5 6.000. Kemudian C masih lagi 4.667. Kemudian D 3.667. Dan E 5.000. Udah nampak angkanya ya. Berarti yang duduki nomor 9 ini adalah partai B. B ya. Dan perolehan 6.000. 6.000. Sekarang kita masuk lagi yang kursi nomor 10. A masih lagi dibagi 7. B kena bagi 5 dia dapat, sekarang bagi 7 lagi dia. B. C masih bagi 3. D bagi 3. E bagi 1. Maaf, yang A tadi bagi 9 ya. A ini bagi 9. Ya. Jadi nomor A 5.000, 45.000 bagi 9 5.000. Kemudian B ini 30.000 dibagi 7 4.286. Yang C masih lagi 4.367. Kemudian yang D 3.667. Yang E 5.000. Nah, sekarang A 5.000, E 5.000. Karena E belum dapat kursi, maka yang menduduki kursi nomor 10 adalah partai E. Oke ya, partai E. Sekarang penghitungan yang terakhir ya, itu untuk mendapatkan kursi yang nomor 11. Masih lagi seperti tadi. A masih dibagi 9, B dibagi 7, C dibagi 3, D bagi 3, E ya. E kalau tadi bagi 1 karena sudah dapat kursi 1 maka dia dibagi 3. Nah, ini masih 5.000. Kemudian yang B 4.286. Yang C 4.367. Yang D 3.667. Dan E 5.000 dibagi 3 1.667. Maka yang menduduki, yang mendapatkan kursi pada nomor 11 adalah partai A ya. Oke ya. Nah, jadi dapatlah sekarang kita ngitung ya kursinya. Jadi kursi pertama itu partai A, kemudian kursi kedua itu partai B, kursi ketiga partai A, kursi keempat partai C, kursi kelima partai D, kursi keenam partai B, kursi ketujuh partai A, kursi ke-8 partai A, kursi ke-9 partai B, kursi ke-10 partai E, dan kursi ke-11 adalah partai A.
Jadi A-nya, jadi yang duduk itu yaitu A 1, 2, 3, 4, 5. Partai A 5 kursi. Kemudian partai B 1, 2, 3. Partai B 3 kursi. Partai C 1, C 1, D 1, E pun 1. Jumlahnya 8, 9, 10, 11. 11 kursi. Ya, 11 kursi ya, itu ya. Jadi yang duduk kursi adalah kursi 1A, kursi 2B, kursi 3A, kursi 4C, kursi 5D, kursi 6B, kursi 7A, kursi 8A, 9B, 10E, 11A lagi ya. Jadi kursinya kursi A5, B3, C1, D1, E1. 11 kursi. Tentang siapa emang nama-nama yang menduduki ya tergantung dalam partai ini. Misalnya dalam partai itu misalnya ada si Ahmad, si Soleh, si Ibrahim, si Ismail, ya siapa yang paling tinggi di A ini? Paling tinggi ya masuk dulu. Batu lagi sampai 5 orang. Ya. Itu pun B, siapa yang paling tinggi dulu, dia itu maju 1. Setelah itu batu lagi ya. Jadi ada kemungkinan antara partai A dengan partai E ya. Misalnya di partai A ini cukup 2000 ya. 2000 suara dia bisa masuk menjadi anggota dewan. Sementara partai E ini satu orang 5000, bisa jadi seperti itu ya. Karena ini memang gini cara hitungannya ya. Jadi memang dimungkinkan kita untuk masuk ke partai besar ya, untuk mendapatkan suara banyak yang memungkinkan kita juga bisa dapat menduduki kursi. Kalau kita dalam satu partai itu cuma 1 orang atau 2 orang, walaupun suara kita banyak, itu juga susah untuk mendapatkan kursi karena kita ngitungnya partai dulu ya, berapa banyak partai itu dapat kursi. Setelah itu baru partai mencari siapa dalam partai itu yang menduduki jabatannya. Oke, mungkin begitu sharing dari saya, mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita ngerti, jangan sampai nanti kita salah persepsi dalam menghitung menentukan jumlah suara sah untuk dapat duduk sebagai anggota dewan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.